Jangan, jangan. Ayo, untuk merayakan pertama kalinya, perusahaan kita dapat kontrak besar. Aku putuskan adakan outing kantor. Gimana ke luar negeri? Bukannya aku nomor 3? Kamu jahat. Berani-beraninya fitnah Wan mencuri uang pengguna kamu. Kamu siapa? Punya posisi apa? Berani lawan Wan. Sebenarnya apa yang terjadi sih? Hei, kamu jahat. Memangnya kenapa kalau aku yang curi uang di kartu bank kamu? Kamu masih berani lapor polisi? Mati aja! Jadi berjalan belum ini tumbuhan. Aku benar-benar selamat, tidak terlibat dalam hal buruk yang terjadi tadi. Bagaimana bisa ini terjadi? Aku rasa aku sudah berada di ambang kematian. Sebenarnya tapi yang menyelamatkan. Aku kembali ke Hayotik ini. Song Wan ajak semua SIM liburan luar negeri. Biaya dia tanggung. Tapi setelah semua mulai belanja, tiba-tiba di HP-ku muncul banyak transaksi besar. Cek baru tahu Song Wan tanam virus di HP. Uang buat semua pengeluaran, hingga pakai uangku. Aku minta bantuan rekan kerja. Malah kecelakaan gara-gara dia. Penjing, Wan, keluar negeri? Aku belum pernah keluar negeri. Gajiku sebulan cuma 3,5. Bonus baru keluar bulan depan, tetap gak cukup. Tenang. Semua biaya outing ke luar negeri kali ini, aku yang tanggung. Taeyeon Banting all in. Anakku, ayah tahu kamu dari kecil nggak suka uang. Kamu baru kerja, jangan 亏待自己. Ayah sudah transfer 20 juta ke kartumu. 20 juta. Nanti belanja aja sepuasnya. Kalau nggak habis 20 juta, nggak boleh pulang. Tahan 20 juta. Wan, kamu baik banget sih. Hidup Wan. Tahan banting. Xiang Wan, kamu ikut outing kantor yang diadakan kali ini nggak? Tentu saja aku ikut. Oke, yuk kita potong kue bareng-bareng. Kalau aku nggak ikut, gimana lihat kamu bayar akibat perbuatanmu di kehidupan sebelumnya? Xiang Wan. What? Keren banget. Siapa cowok ganteng itu? Aku beli tes sore, semua dapat bagian. Kamu sok dermawan. Tapi itu uang jajan dari aku kan? Lin Shangwon, dari hari pertama tim building, kamu buat Wan gak nyaman. Fitnah Wan nyolong uangmu, aku buta. Pacarku. Kalau bukan ingatanku kehidupan sebelumnya, aku tak sangka dia yang tampak rendah hati. Demi menyenangkan Song Wan, main tangan sama aku. Cuma gara-gara Song Wan, kasih dia jam tangan seharga 100.000. Padahal itu uang dari aku juga. Ini kantor eksternal. Ngapain kamu kesini? Xiang Wan, jangan gitu dong. Kak Huibei cuma mau lihat kamu. Kak Huibei, besok tim departemen kita mau team building luar negeri. Ikut bareng kami dan Xiang Wan luar negeri. Kayaknya kami nggak jadi ikut deh. Tenang aja. Semua biaya kali ini aku yang tanggung. Beneran? Kalau gitu, aku langsung pulang buat minta izin. Shangwan, teman kerjamu bagus. Kenapa nggak dikenalin duluan? Kalian lanjut ngobrol aja. Aku mau kerja dulu. Xiang Wan, besok kumpul di bawah kantor ya. Kamu harus datang. Tenang aja, besok kami pasti datang tepat waktu. Dasar bodoh. Besok aku tanam virus di HP kamu. Uang di handphone kamu bakal jadi milikku semua. Permainan kucing dan tikus akan dimulai, tapi siapa kucingnya belum pasti. Wah, inilah hidup orang kaya ya. Bu Song, kali ini Anda memilih layanan satu pintu. Mohon konfirmasi dan tanda tangan. Aduh, 600.000. Gak usah. Lebay, 600.000 buat aku. Gampang lah. Xiang Wan.
Kok dia nggak datang? Yeah. Iya, Lin Xiangwan mana? Dia ketiduran ya? Dia di ruangan anak kaya. Takut malu, jadi nggak berani datang. Wan, tenang. Kalau dia nggak datang, aku temani kalian ke luar negeri, urus kontrak. Wan, kemarin kamu bilang udah lama naksir Kak Huaibei kan? Gimana kalau Lin Xiangwan belum datang? Langsung kejar. Tidak bisa. Lin Xiangwan harus datang. Kita harus segera cari dia. Wan, Lin Xiangwan nggak datang? Kok kamu jadi begitu emosional? Enggak kok. Aku cuma merasa kita satu tim pengen lebih banyak bareng-bareng aja. Gathering tim pasti harus bareng-bareng dong. Wan, kalau Xiangwan sebaik kamu pasti keren, tenang aja. Aku bakal cari dia sekarang. Tidak usah. Tidak usah. Halo, acara tim kok bisa telat? Kita jadi nunggu kamu lama banget. Masih ada 3 menit sebelum waktu yang dijanjikan, aku nggak telat. Kalau kalian nggak mau nunggu, silakan jalan duluan. Wan, lihat tuh dia. Kita udah nunggu dia lama, malah dia nggak sabaran. Malu nggak sih? Iya, kau pikir dirimu itu kayak putri kayak Wan. Dia nggak punya nasib putri, tapi kelakuannya sok putri. Lihat bajunya itu, kalau nggak tahu, pasti dikira mau keobralan. Tampilannya norak gitu, keluar negeri cuma bikin malu kita. Udah, kita semua kan rekan kerja. Wan, kamu itu terlalu lembut hati. Lin Xiangwan, sebagai pacarmu, aku harus ngomong nih. Wan sudah nunggu lama, cepat minta maaf ke dia. Aku harus minta maaf. Kalau kalian nggak suka aku, ya aku pergi saja. Dalam 3 detik, Song Wan pasti akan memanggilmu. Karena menurut prediksi yang akurat ini, dia tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja tanpa berkata apa-apa. Xiangwan. Xiangwan, kalau kamu nggak mau minta maaf, ya sudah. Aku mewakili Xiangwan minta maaf ke semuanya. Kalian maafin dia demi aku ya. Xiangwan. Bisa nggak kamu berhenti ngambek terus? Wan udah baik banget sama kamu, kok kamu nggak punya hati? Wan, kamu terlalu baik. Orang kaya, dia nggak tahu malu. Masih kamu toleransi. Udah, jangan banyak ngomong. Pesawat mau delay. Ayo kita pergi. Lin Xiangwan, kamu nggak bakal sombong lama. Nanti aku pastikan kamu bangkrut. Wah, akhirnya sampai. Udara di sini terasa bebas banget. Wan, kamu baik banget. Kalau bukan karena kamu, aku nggak bakal bisa ke tempat kayak gini. Ibu Song, total biaya Anda kali ini 600.000 yuan. Mau bayar gimana? Ngapain buru-buru? Aku nggak bakal nggak bayar. Wan itu anak orang kaya. 600.000 doang. Aduh, HP aku habis baterai. Xiangwan, bisa pinjam HP kamu bentar? Boleh. Di kehidupan sebelumnya Song Wan pas waktu ini pasang virus di HP aku. Xiangwan, boleh nggak aku pinjam HP kamu sebentar? Ok. Tas saya ketinggalan di pesawat. Handphone ada di tas. Apa? Tas saya tertinggal di pesawat. Apa? Baju yang saya pakai hari ini model haute couture, nggak ada kantongnya. Ponsel saya ada di tas. Tadi turun dari pesawat buru-buru, jadi tertinggal. Udah gini, jangan bercanda. Haute couture, gaya banget sih kamu. Menurutku kamu cuma nggak mau pinjamkan ponsel ke Wan. Staf bandara memang menemukan sebuah tas. Tapi tenang, dalam setengah jam, pasti saya antar ke tangan Anda. Ponsel aja nggak bisa dijaga. Payah banget. Wan, pakai punya aku aja. Semoga di ponselnya ada cukup duit. Wan udah keluarin banyak uang buat ajak kamu main. Kamu ponsel pun gak mau pinjam. Gak malu ya? Bener banget. Pelit dan numpang gratis. Uang dari Ibu Song sudah diterima. Semoga perjalanan Anda menyenangkan. Makasih ya, Huaibei. Jadi kehormatan buat saya. Kalau Wan pakai ponsel saya. Oh ya, tolong segera bantu cari tas Xiangwan. Itu penting banget buat dia. Lin Xiangwan itu orangnya baik banget. Selalu mikirin kamu. Kenapa kamu malah egois? Pembayaran Rp60000 berhasil. Saldo 0,78 rupiah. Uangku.
Kok uangku hilang? Huaibei, beli mobil ya? Enggak, aku nggak beli. Kok bisa gini? Huaibei, jangan-jangan handphone kamu kena penipuan transaksi. Mana mungkin? Kan jaringan sekarang aman banget. Penipuan transaksi. Barusan cuma kamu yang pegang handphoneku. Hilang, kamu yang ambil uangku ya? Ini 600.000. Hari ini kamu harus balikin ke aku. Song Wan, beberapa hari ini saldo kartu bankku berkurang 20 juta lebih. Aku nggak kekurangan uang, tapi kamu setidaknya harus kasih penjelasan. Wan, kenapa? Jelasin. Kamu ngantuk ya? Mana mungkin punya 20 juta? Lin Xiangwan, miskin. Itu nggak menakutkan. Yang menakutkan itu nggak bisa terima kemiskinan. Dulu aku bela Song Wan. Sekarang giliran sendiri malah nggak tahan. Kamu ngapain? Bikin Wan takut aja. Song Wan, uangku hilang. Jelasin. Menurutku kamu cuma mau fitnah Wan. Barang sendiri nggak dijaga, malah nyalahin dia. Li Huaibei, kenal nggak? Dulu kamu fitnah aku, sekarang karmanya balik ke kamu. Rasanya nggak enak kan? Kak Huaibei, aku ngerti kamu panik. Gimana kalau gini? Nanti belanja, kamu mau apa aja? Aku yang bayar. Cuma 600.000 doang. Wan bisa beli baju buat kamu. Kamu udah untung banget. Dia orang tajir. Aku nggak boleh ganggu dia. Asal bisa deket sama Song Wan. Aku bisa jadi orang sukses dong. Wan, tadi itu salahku. Mulai sekarang aku nurut kamu. Tapi kalau gitu, Xiaowan bakal marah nggak ya? Tentu saja, aku nggak akan begitu. Ini bukan tempat sampah. Kalau kamu suka sampahnya, ambil aja. Cinta juga kamu. Bulin, tas Anda sudah ketemu. Terima kasih. Ayo, kita pergi jalan-jalan. Hidup. Wan. Jangan buru-buru. Pertunjukan baru dimulai. Wah, ini mall terbesar di dunia ya? Di sini, barangnya semua edisi terbatas. Wah, mewah banget. Iya. Apa itu berlian merah muda? Aku cuma pernah lihat di drama pendek. Kali ini mataku benar-benar terbuka. Bagus banget ya. Yang ini juga bagus. Selamat datang. Ada yang bisa saya bantu? Semuanya yang mereka sentuh, tolong bungkus semua. Baik. Tenang saja, hari ini semua belanjaan aku yang bayar. Makasih, Wan. Mas, tolong bungkus semuanya ini. Mas, ini... sudahlah. Satu baris ini saya ambil semua. Barangku juga. Lin Xiaowan, barusan kamu hampir bikin aku malu. Nanti tunggu saja aku balas kamu. Halo, barang Anda sudah selesai dikemas? Terima kasih. Apakah ada yang bisa saya bantu lagi? Amir, manager. Saya akan melayani para wanita ini sendiri. Baik. Ibu, biarkan saya bawakan tas Anda. Tas, Wan. Bukan giliran kamu membawanya. Wan, biar aku bawa tasmu. Makasih ya, Kak Huaibei. Benar-benar nggak tahu seseorang di sini datang buat apa. Kalau nggak disukai, mending cepat pulang aja. Biar kita nggak sebel lihatnya. Udah dapat untung, masih so angkuh di sini. Lucu banget. Hari ini aku benar-benar lihat orang muka tebal bisa seberapa, nggak tahu malu. Xiaowan, ayo, ada nggak yang kamu suka di sini? Coba lihat. Berlian-berlian ini terlalu kecil, aku nggak tertarik. Kayaknya kamu bahkan belum pernah lihat berlian asli ya? Nggak paham, so kaya lama. Ini namanya babi hutan nggak bisa makan dedak halus. Tampilan miskin. Dia bahkan bilang perhiasan di sini nggak menarik. Benar-benar lucu banget. Kalau kalian merasa aku memalukan, aku pergi aja deh. Xiaowan, mereka cuma bercanda kok. Lagi pula, kita kan jarang banget keluar negeri. Jangan buru-buru pulang dong. Aku baru jalan selangkah. Kenapa kamu tegang sih? Bukan, aku cuma takut kamu tersesat sendirian di negara asing. Wan, kamu nggak perlu terlalu baik.
Kalau dia mau pergi, biarin aja pergi. Wan, dia iri status mana orang kaya. Sekarang Huaibei udah nggak lagi ngurusin dia. Dia cuma cemburu. Lin Xiangwan, dibandingin apa sama Wan Wan? Wan Wan anak kaya. Kamu bukan siapa-siapa. Saran aku, jangan kebanyakan gaya. Aku dianggap sombong? Kamu satu, aku satu. Mau ngambil cemilan diam-diam. Aku belum bagi kok. Kucing kecil rakus. Setiap kali makan popcorn sama aku, kamu pasti hitung. 1 buatku, 1 buatmu. Takut aku makan lebih dari kamu. Nah, sekarang beli jam tangan langsung 7 sekaligus. Kalau bukan karena seminggu cuma ada 7 hari, kamu mau ambil 7-8 sekaligus? 10, 9. Ini dari Wan Wan. Apa hubungannya sama kamu? Lagi pula, aku terima apa salah? Kamu iri aku. Iya kan? Pacar sendiri aja nggak mampu beliin, tapi juga nggak mau orang lain beliin. Menurutku, Huaibei sama Wan lebih cocok pasangan. Mereka emang jodoh dari sananya. Shangwan, kalau kamu memang gak suka perhiasan ini, jangan buru-buru pergi dong. Makan camilan dan istirahat dulu aja. Kamu beneran gak mau aku pergi? Tentu aja, kamu harus tetap di sini. Tentu, aku nggak akan pergi. Kalau aku pergi, gimana aku lihat muka malumu saat kebohonganmu terbongkar? Permisi, hari ini total belanja kalian sudah melebihi batas toko. Jadi, perlu pemeriksaan dana untuk kalian. Pemeriksaan dana? Verifikasi modal? Tidak bisa. Aku harus tunggu sampai dapat HP-nya Lin Xiangwan. Maksudnya apa? Kamu pikir aku gak mampu bayar? Tidak, jangan salah paham. Cuma hari ini kalian belanjanya lumayan besar. Kalau kamu yakin, saya langsung bantu buatkan nota. Ingatkan, barang yang dicatat tidak bisa ditukar atau dikembalikan. Nggak usah baca, catat semua. Yakin? Apa maksudmu? Aku ngomong gak jelas? Atau telingamu tuli? Aku bilang catat semua. Sekarang udah jelas loh. Oke, Abi, tolong buatkan nota. Silakan ke sini. Notanya sudah ya. Jadi, totalnya 7.230.000, kami bisa kasih diskon. Kamu kira aku kurang duit segitu? Ini biar kamu kapok. Ingat baik-baik. Kenapa mukul orang? Itu salahku. Pelayananku kurang baik. Kalau dia hari ini nggak bayar, aku pasti kasih dia pelajaran. Oh, kamu hebat banget. Orang yang suka meremehkan kayak gitu, memang harus dikasih pelajaran. Bener, Wawan. Aku tahu kamu nggak biarin kami diperlakukan buruk. Xiangwan, boleh pinjam HP-mu sebentar? Aku mau minta ayahku kirim uang. Akhirnya, waktunya tiba. Boleh. Bener-bener perempuan deh. Nanti kalau aku habisin 20 juta di akunmu, aku bakal jadi anak orang kaya di mata mereka. Ini aku kasih kamu HP jadul yang masih bisa dipakai loh. Cocok banget buat kamu yang suka barang-barang dengan desain sederhana dan fungsinya yang praktis loh. HP lansia! Beneran sederhana banget. Benar-benar gak nyangka zaman sekarang Apple udah keluar seri 28 masih ada yang pakai ini. Kenapa dengan HP buat orang tua? Baterainya tahan lama dan murah. Paling penting suaranya kenceng banget. Wan, bukannya kamu mau minta ayahmu kirim uang? Pak telepon dong. Wan. HP-mu ini terlalu jadul. Aku nggak ngerti cara pakainya. Mending kasih aku smartphone aja. Aduh, HP-ku ketinggalan di kantor. Ditaruh di kantor. Kenapa ditaruh di kantor? Dia memang sengaja. HP ditaruh di kantor supaya nggak harus bayar sendiri. Emang licik banget. Masih aja cari untung. Kamu bilang, aku cari untung. Siapa tuh yang bawa banyak barang sampai nggak kuat? Itu Wan yang mau kasih ke aku sendiri. Kamu tahu apa? Lin Xiangwan, uangku mau aku habiskan buat siapa terserah aku. Iya, cuma kamu yang bisa ngomong ya. Kalau dia pakai uang sendiri, aku nggak akan ngomong apa-apa. Wan,
Kamu kan mau telepon ayahmu biar dikirimin uang kan? Semuanya lihat nih. Ayo cepat telepon. Kami semua menunggu kamu di sini. Li Xiangwan, kamu sengaja mempermainkan aku ya? Kamu langsung marah aja. Dulu kamu bikin aku kecelakaan parah. Aku belum hitung dendam itu ke kamu. Mempermainkan kamu? Wan, kok kamu ngomong gitu ke aku? Li Xiangwan, kamu anggap Wan Wan perempuan? Siapa yang pergi luar negeri bawa HP jadul? Tadi pura-pura anak kaya. Bilang barang sini nggak bagus. Keluarin barang usang dari tas. Kalau orang lain tahu, dikira kita nggak mampu beli. Sungguh nggak tahu malu. Mempermalukan kita di kantor aja udah parah. Sekarang malu sampai ke luar negeri. Kenapa kalau aku pakai HP jadul? Bukannya khawatir soal aku. Mending pikirin gimana bayar tagihan ini. Kamu ngomong apa sih? Mana mungkin Wan Wan gak punya uang buat bayar? Kamu nggak punya, tapi Wan Wan ada. Uang Wan Wan cukup kamu dapat seumur hidup. Perhiasan ini memang mahal banget buat kamu. Uang kita itu anak orang kaya loh. Beli perhiasan, ini semudah beli sayur. Kalau nggak bisa bayar, habis deh. Enggak, aku nggak boleh ketahuan. Batalin. Aku mau kalian batalin semua barang ini. Kembalikan barang ini. Wan, dia bikin kamu gak senang. Kenapa harus balikin perhiasan ini? Iya, asal kamu ngomong, aku bisa bantu balas sekarang juga. Ini nggak ada hubungannya sama dia. Aku lagi nggak mood. Nggak mau belanja, yuk. Kita pergi. Wan. Harusnya dari awal cari tahu dulu. Dia pakai tipe HP apa. Cuma bisa pulang pikir cara lain. Wan, kamu terlalu baik hati. Dulu seharusnya jangan izinkan dia datang. Buruk suasana. Li Xiangwan, cepat minta maaf ke Wan Wan. Mohon pengampunan dia. Kenapa aku harus minta maaf ke dia? Dia mau HP. Udah kamu kasih. Masalah dia marah atau enggak, itu bukan urusan aku. Kamu masih ngelak. Kamu sengaja kasih HP jadul biar Wan Wan malu. Pikiran kamu jahat. Aku lihat kamu iri. Karena Wan Wan anak keluarga kaya. Iya, Wan Wan udah anggap kamu teman. Kamu mempermalukan dia. Keterlaluan. Kalian yang duluan meremehkan aku soal HP jadul itu, aku bawa HP jadul. Walau malu gimana pun, juga nggak ada orang yang ngotot jadi hewan buat orang lain. Memalukan kan? Kamu. Kalian cepat balikin barangnya. Ya. Nanti pas sampai rumah, aku beliin lagi buat kalian. Oke? Tapi Wan, barang-barang ini sudah nggak bisa dikembalikan lagi. Apa yang kamu maksud dengan kata-kata ini? Apa? Siapa suruh nota? Kalian mau celakain aku. Wan, bukankah kamu yang minta nota? Lagi pula, dia tadi bilang beberapa kali. Kamu lupa. Iya, aku memang sudah kasih tahu kalian. Oh ya, perhiasan di sini kalau sudah dicatat, nggak bisa dikembalikan atau ditukar. Ingat nggak? Maaf, gimana kalian mau bayar? Kamu buru-buru amat sih? Kamu cuma pelayan. Jaga sikap pelayananmu. Aduh, Songwanon, menurutku kamu mendingan cepet bayar deh. Katanya di sini, kalau kabur nggak bayar, bukan cuma dipotong tangan kaki, tapi juga masuk penjara. Di penjara? Wan, buru-buru bayar. Kita nggak kenapa-kenapa. Tapi kamu kan putri orang kaya. Orang lain lihat kamu gimana? Bukannya aku nggak mau bayar, cuma cara kalian maksa orang bayar kayak gini, bikin aku nggak senang. Maaf Nona, tapi di sini bukan di negeri sendiri. Tetap harus ikut aturan. Wan, mendingan kamu bayar aja. Duit segini juga bukan masalah buat kamu. Kita di sini nggak kenal siapa-siapa, mending hindari ribut-ribut. Lagian, barang di sini jauh lebih murah daripada di Cina. Beli barang palsu pun nggak murah ini. Mending cepat kasih ke dia. Barang palsu. Iya, di sini memang jual barang palsu. Ayo cepat pergi. Beneran? Aku kasih tahu ya, barang kayak gini di rumahku banyak banget. Tadi aku lihat sebentar, itu palsu. Nanti, sebentar lagi, kalian diam-diam taruh barangnya, nanti pas pulang ke negara kita, aku ajak kalian beli di toko yang lebih mahal. Gimana? Wan, jadi kamu bilang semua yang dijual di sini itu palsu? Aduh, ini jelas banget kan. Orang yang jual di sini kayak ngejajah gitu. Kenapa sih mereka begitu? Suaramu pelangin. Tenang. Selama aku di sini, mereka nggak bisa sampaikan muka ke kamu. Kenapa kamu? Kamu sini.
Toko perhiasan segede gini kok jual barang palsu? Barang palsu. Kak, toko kami ini resmi, nggak mungkin ada barang palsu. Kalau ada barang palsu, toko kami ganti rugi 10 atau 100 kali lipat. Wan, kamu nggak salah lihat. Bener nggak Wan? Di sini kan tempat asal brand. Seharusnya nggak ada barang palsu ya. Wan, kalau semua asli, boleh kita bayar nggak? Wan, aku... Song Wan, jangan-jangan kamu nggak punya uang buat bayar ya? Maksud lo? Tuli, ya, perhiasan yang kalian beli hari ini, dia nggak punya uang buat bayar. Kamu ngomong apa sih? Jangan asal ngomong di sini. Wan itu anak orang kaya. Uang jajan sehari aja lebih banyak dari penghasilan kamu seumur hidup. Ya, acara keluar negeri kali ini semua ditraktir sama Wan. Kalau dia nggak punya uang, ngomong begitu. Kamu iri sama Wan. Kamu cuma mau rebut perhatian saya dari Wan, makanya kamu sengaja ngomong kayak gitu kan? Kamu kira kamu siapa? Daniel Wu. Kalau nggak ada kaca, paling nggak kamu ada pipis kan? Mending lihat baik-baik diri sendiri. Kamu itu apa? Kamu... Saya nggak mau ribut sama wanita kecil hati kayak kamu. Ya, kalian para cowok nggak ngerti soal masalah begini. Li Xiangqua, saya buta. Nggak nyadar kamu orang kayak gitu. Saya orang kayak apa? Nggak perlu kamu omongin. Menurutku, lebih baik kalian pikir-pikir dulu. Kalau dia hari ini nggak bisa bayar, kalian bakal masuk penjara. Tagihan ini sudah dibuat. Kalau hari ini Nona nggak bayar, saya terpaksa lapor polisi. Wan, cepat bilang kamu punya uang. Lihat, mereka sombong. Wan, mereka cuma ngomong asal. Kamu pasti punya uang kan? Kasih aja ke dia. Aku nggak mau masuk penjara. Wan, cepat. Kamu bayar sekarang. Wan, cepat bayar. Aku nggak punya uang buat bayar. Aku nggak punya uang. Bayar. Wan, kamu ngomong apa sih? Kok bisa nggak punya uang? Wan, bukannya kamu anak orang kaya? Jangan-jangan kamu mau nipu kita. So kaya tanpa uang. Bawa kita keluar negeri, apa? Bukan. Aku nggak nipu kalian. Kartu debitku kena limit. Oh begitu toh? Aku sudah tahu kamu nggak mungkin nipu kita. Barusan aku terlalu emosi. Iya, Wan, ini salahnya Lin Xiangman. Gara-gara dia, kita jadi salah paham sama kamu. Tapi, kartu kamu limit. Terus sekarang kita gimana? Wan, cepetan telepon bang. Kamu kan anak orang kaya. Mereka pasti gak bakal apa-apain kamu kok. Aduh, gak bisa. Waktu kita ke sini barusan, supirnya layanannya bagus. Jadi aku kasih dia tips lebih. Malah kartu kena limit. Kamu ketawa apaan? Panjang jalan kamu yang paling ribet. Masih bisa ketawa. Kalau aku jadi Wan, udah dari tadi aku usir kamu pergi. Kalau kamu punya smartphone, pasti gak seribet ini. Semua gara-gara kamu. Baru kali ini aku dengar, Black Card juga ada limitnya. Kamu kan nggak punya black card, jadi nggak ngerti. Jangan asal ngomong. Wan, cepat pikirkan. Cara dong. Kamu keluarganya kaya, anak orang tajir. Kita nggak di penjara kan? Aduh, ATM-nya kena limit. Aku bisa apa? Ayo cepetan, pergi. Mau kabur ya? Seseorang, tangkap! Kayaknya, hari ini kalian gak bakal bisa kabur. Kalian mau apa? Tahu nggak siapa Wan? Berani menyentuh dia sekarang. Aku gak peduli siapa kamu. Hari ini, kalau gak bayar, gak ada yang boleh pergi. WB, tolong aku. WB tulus pasti nggak ninggalin aku. Selama dia mau bantu, aku bisa kabur. Diam-diam. Wan, tenang aja. Aku di sini. Mereka nggak berani sama kamu. Wah, WB keren banget. WB, kamu baik banget. Lihat tuh, mereka rame-rame nindas aku. Kamu harus bantu aku ya. Manfaatkan momen ini. Aku nggak mau melewati jalan berliku sedikit pun. Tenang aja Wan, aku pasti lindungi kamu. Hari ini bakal aku tunjukin apa artinya jadi pria sejati. Mau lihat hari ini? Siapa yang berani? Bodoh banget. Aku juga nggak tahu kenapa dulu suka sama dia. Untung pisahnya cepat. Kamu berani hancurin toko. Kamu meremehkan kami. Wan anak kaya. Wan tak masalah. Hancurin toko kalian, Wan bisa bayar. Kau masih belum suruh orang mau pergi. Hari ini cuma pelajaran kecil buat kamu.
Kalau mau ganti rugi, Wan kami juga sanggup. Toko ini kamu yang rusak. Apa hubungannya sama aku? Toko ini dirusak kamu. Apa hubungannya sama aku? Wan, maksudmu apa sih? Li Huibe, aku kenapa harus ganti rugi buat kamu? Wan, kamu ngomong gitu karena mau pastikan hubungan sama aku? Kalau gitu, mendingan sekalian ungkapin perasaan aja. Wan, kamu ngomong begitu, aku nggak sembunyi lagi. Dulu aku sama Lin Xiangwan cuma karena kasihan sama dia. Selama ini kamu juga lihat sendiri, aku sangat perhatian sama kamu. Aku serius sama kamu. Aku janji. Kak Huibe nembak Wan nih romantis banget. Kak Huibe udah bilang gitu. Kayaknya ada yang gak usah gear lagi deh. Iya, Kak Huibe harusnya udah lama putus sama dia, terus jadian sama Wan. Aku sih malah mau ngucapin selamat. Mereka benar-benar cocok banget. Pandai juga kamu. Aku sekarang gak bisa punya hubungan sama Huibe. Kak Huibe. Wan, malam ini semua pengeluaranmu, aku yang tanggung. Serius? Kamu yang bayarin? Emang kamu punya duit? Tentu aja aku punya uang. Tanah kosong di kampungku dibeli orang kaya. Laku 30 juta. Gak nyangka kan, malam aku jadi orang kaya mendadak. Aku lupa. Aku suruh ayah beli gunung Li Huibe dengan harga mahal. Lin Xiangwan, sekarang kamu menyesal juga sudah terlambat. Aku menyesal. Kalau bukan aku, gunungmu yang terbengkalai mana bisa 30 juta. Uang 30 juta itu bisa aku kasih ke kamu, juga bisa aku ambil balik. 30 juta ini bisa aku kasih, juga bisa aku ambil balik. Halo ayah, aku sudah putus dengan Huibe. Tanah kosong itu aku nggak mau lagi. Ayah sudah dari dulu menyarankan kamu. Sekarang kamu bisa berpikir jernih. Ayah senang sekali. Aku akan ambil balik 30 juta, beli gunung, dan transfer lagi. 30 juta, bonus. Oke, makasih ayah. Gak nyangka si bodoh itu ternyata sekaya ini. Kalau nggak tipu, sayang dong. Kak Huibe, Wan, aku udah putus sama dia. Kenapa kamu masih gak mau terima aku? bisa kok. Aku mau jadi pacarmu. Kak Huibe emang harusnya udah putus sama dia, terus sama Wan. Wan keluarga orang kaya loh, paling cocok sama Kak Huibe. Wan terlalu baik. Aku tahu, 30 juta ini pasti gak ada artinya buat kamu. Tapi, ini memang semua uangku. Gak apa-apa, tenang aja. Nanti kalau pulang, aku suruh ayahku transfer 2 kali lipat buat kamu. Wan, aku tahu kamu paling baik sama aku. Hari ini banner. Untung banget kamu. Ayo cepetan, bayar. Pembayaran gagal. Apa ini? Kok bisa terjadi hal seperti ini tiba-tiba? Sayang, uangnya sudah balik dan akan segera masuk ke rekeningmu. Transaksi gagal. Apa? Tidak mungkin. Coba lagi deh. Transaksi gagal. Ada apa ini? Kamu berani main-main sama aku? Li Huibe, kamu beneran punya duit gak sih? Mustahil. Aku telepon keluarga dulu. Halo Ma, kok uang hasil jual gunung kita hilang? Aduh nah, barusan kepala desa kasih tahu orangnya batal beli, nggak jadi. Aku menyesal. Kalau bukan aku, gunungmu yang terbengkalai, mana bisa seharga 30 juta. Uang 30 juta, aku bisa kasih, juga bisa ambil balik. Dia kok tahu uang dikembalikan? Masa iya benar dia? Nggak mungkin. Pasti aku yang kebanyakan mikir. Huibe, kamu udah bisa bayar belum? Gunung di kampungku itu, si orang kaya nggak jadi beli lagi. Ini, uangnya hilang deh. Apa? Berani main naik. Mau mukul? Mukul kalian itu udah murah banget loh. Aku bakal kirim kalian ke penjara. Biar refleksi diri. Wan, cepat suruh ayahmu kirim uang ke sini. Keluarga kalian kaya. Pasti nggak kurang uang segini. Aku nggak mau masuk penjara. Wan, kamu bilang keluargamu punya bisnis besar, pasti punya banyak rekening luar negeri kan? Ya Wan, rekening luar negeri kan nggak ada batasan. Cepat kasih uang biar kita pergi. Enggak bisa. Itu semua uang perusahaan, aku nggak bisa pakai. Ini aja, kita kumpulin dulu. Nanti pas pulang ke negara asal, aku bakal bayar lebih. Gimana?
Kita nggak bantu. Tapi ratusan juta, mana ada uang segitu? Wan, pulang dulu. Minta bantuan orang tuamu. Benar. Kita balik aja. Kalian berdua mau ninggalin aku kabur ya? Aduh. Kalian kan sahabat terbaiknya Song Wan. Aku masih mau bantu Song Wan bareng-bareng uang sebanyak ini. Mungkin cukup buat Song Wan. Di penjara 30 tahun. 30 tahun. Wan. Wan, kamu baik-baik saja. Song Wan. Jangan-jangan kamu pura-pura pingsan di sini karena nggak bisa bayar utang. Jadi dari awal kamu memang sudah bohongin kami? Bukannya kamu bilang biaya outing luar negeri ini semua kamu tanggung? Kami ikut. Kamu nggak punya duit, terus kami gimana dong? Kalian waras nggak sih? Aku sudah bilang kartu aku limitnya habis, jadi nggak bisa bayar. Aku nggak peduli. Siapa yang ambil barang, dia yang bayar. Terserah deh, nggak punya duit, sok-sokan jadi anak orang kaya. Malah nyuruh kami beli banyak banget barang. Aku sudah bilang, bukan aku nggak mau bayar. Aku nggak suka kalian maksa aku bayar. Aku nggak mau bayar. Siapa mau silakan. Apa? Jangan-jangan kayak anak sultanmu pura-pura? Kamu mau membelang utang. So Wan, hari ini aku sudah hancurkan toko. Terus kamu bilang gak punya uang? Lalu, kenapa? HMPH. Barangnya kalian beli, tokonya kamu rusakkan. Apa hubungannya sama aku? Aku nggak peduli. Kalian pikirkan sendiri beresinnya. Song Wan. Kamu lucu banget. Berani mukul aku ya? Aku nggak bakal maafin kamu. Gara-gara kamu. Si kecil itu, kamu mau ngapain? Cepat telepon bos. Kalian ngapain bengong? Jangan biarkan dia kabur. Song Wan, aku mau bunuh kamu. Bunuh kamu. Aku punya uang, tapi nggak mau beli. Manajer, hari ini toko rugi besar banget. Gimana nih? Kalian semua, hari ini nggak ada yang bisa kabur. Ciwai sebentar lagi sampai. Yang bikin kekacauan di Lianggu itu, Kiwai. Apa? Ada yang berani bikin masalah di tokoku? Aku rasa dia udah bosan hidup. Hah? Ini kan si Nona besar. Cepat, siapkan hadiah besar buat Nona besar. Lalu kirim videonya ke Pak Lin. Ya. Ayo, ikut aku. Sambut Nona besar. Tuan Chi berpengaruh di Liang. Kekuatannya besar. Di belakang ada WA dan Lin mendukung. Kita bakal habis nih. Song Wan, gara-gara kamu yang pura-pura Nona besar. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin kita menyinggung Tuan Chi. Kalian juga bikin ribut di toko. Kenapa semua disalahin ke aku sendiri? Kamu bilang mau bayar semua belanjaan. Kalau tadi kamu langsung bayar, masalahnya nggak bakal ada. Benar, kamu ngajak kami ke sini. Ngelak. Kamu penipu rendah. Kalian nyalahin kamu. Semuanya gara-gara kamu, Tiwut. Kalau bukan karena kamu, kami pasti udah kabur dari tadi. Aku nggak peduli. Semua kerugian hari ini kamu yang tanggung. Aku tahu kamu punya duit. Kamu benar-benar nggak tahu malu? Aku aja nggak sentuh satu barang pun hari ini. Kenapa harus aku yang tanggung jawab? Shawan, aku salah. Kita kan pernah jadi rekan kerja. Tolong bantu dan selamatkan aku. Boleh? Akan. Waktu kamu nyolong uang dari kartu bankku. Waktu kamu menjebak aku. Apa kamu ingat kita rekan kerja? Jadi kamu memang sudah tahu. Selama ini kamu hanya mempermainkanku. Nona, hari ini memang nggak ada hubungan sama Anda. Anda bisa pergi kapan saja. Tidak. Nggak boleh pergi. Dia punya uang 20 juta. Mereka nggak perlu bayar. Mereka semua nggak perlu bayar. Habislah. Kiwai datang. Kali ini benar-benar habis. Kie. Salah paham. Salah paham. Kehadiran Miss Besar adalah kehormatan saya. Besar. Miss Besar. Mereka yang bikin masalah di toko saya. Bikin masalah seluruh mall ini. Milik Miss Besar. Nggak perlu kamu banyak ngomong. Ayo, cepat keluar.
Maaf, Miss Besar. Coach Wai sopan banget sama Song Wan. Bilang seluruh mall itu milik keluarganya. Wan emang Miss Besar. Wan, kamu beneran Miss Besar? Apa dia nyangka aku orang lain? Kebetulan, aku bisa pakai kesempatan ini buat keluar dari sini. Hayam piha. Pelayananmu bikin saya kecewa. Orang ini temannya Miss Besar. Maksudnya, pasti sama kayak Miss Besar. Maaf, itu kesalahan saya. Kalian bungkus semua barang yang dipilih oleh Nona Besar. Nona Besar, coba lihat. Apakah kamu puas seperti ini? Untung kamu tahu diri, tidak perlu. Siapa yang merusak? Mereka harus ganti rugi sesuai harga. Aku belum bilang selesai. Iya. Aku memang banyak bicara. Sepertinya Nona Besar benar-benar marah. Pasti tadi aku kurang baik. Ini bukan giliran kamu untuk bicara. Lihat dirimu. Siapa kamu Wan Nona Besar? Benar. Kalau bukan kamu yang mengadu domba, kami nggak akan salah paham, Wan. Wan, tadi aku salah. Kamu maafin aku ya. Aku bersumpah. Selanjutnya aku akan nurut sama kamu, Wan. Tolong kamu harus maafin aku. Lebih baik pergi dulu sebelum dia tahu siapa aku sebenarnya. Oke. Karena kita rekan kerja, aku maafin kamu. Wan, kamu benar-benar baik hati. Nggak seperti yang lain. Cuma penuh niat jahat. Benar. Nanti kalau pulang, kita pasti kasih pelajaran dia. Tidak apa-apa. Kita pergi dulu saja. Tunggu dulu, Nona Besar. Kami tahu kamu baru mulai kerja. Sengaja kami siapkan hadiah buat kamu. Semoga kamu suka. Ini mahkota. Ini mahkota kerajaan. Ini benda tak ternilai. Hadiah yang diterima Wan. Sehari-hari mahal semua ya. Keluarganya pasti sangat kaya. Mahkota ini pernah dipakai Ratu Elizabeth dari Inggris. Khusus untuk Nona Besar. Semoga Nona suka. Ya ampun, mahkota ratu. Memang, hanya barang paling berharga di dunia yang layak untuk Wan. Betul, Wan. Terimalah. Wan, ini dari tuanku ketujuh. Kalau Nona Besar suka, itu kehormatan bagi saya. Pintar juga kamu. Bawa ke sini. Baik, Nona Besar. Aku akan segera menyelesaikan ini dan memberikan apa yang kamu inginkan. Karena aku selalu siap memenuhi permintaanmu dengan sepenuh hati. Bagaimana kamu kasih ke dia? Maksudnya apa? Kenapa kamu kasih mahkota ke dia? Oh, aku ngerti sekarang. Lihat Lin Xiangwan, anak buah Wan. Lin Xiangwan, berikan ke Wan. Wan, anak orang kaya, pasti nggak bisa langsung dikasih begitu aja. Diberi Lin Xiangwan. Iya, pasti begitu. Zhenhuolin, kalau kamu mau kasih aku hadiah, kan harus tahu dulu aku suka apa. Aku nggak suka barang mewah kayak gini. Ambil aja kembali. Iya, itu salahku. Lin Xiaowan, kamu tuh siapa sih? Ini hadiah dari Ciwe buat Wan, kamu nggak punya hak ngatur. Iya, kamu nggak punya hak buat putusin buat Wan. Nggak apa-apa. Xiangwan juga mikirin aku. Mungkin dia cuma mau aku lebih low profile. Wan, aku rasa dia iri sama status kamu sebagai putri. Jangan pikir begitu. Kamu bisa mengalahkan Wan. Aku bilang, kamu nggak layak. Sudah, kalian nggak perlu salahin Xiangwan lagi, Kiwai. Aku terima hadiah ini, tapi karena kamu kasih kami gratis. Terima, dari aku. Buat kamu. Mahkota ini buat Nona Besar. Kamu buta ya? Maksudnya apa? Kenapa mahkota dikasih ke si imut ini? Si Aima. Berani bilang Nona Besar itu si imut. Nona Besar. Orang baik? Kamu berani bilang Nona Besar itu orang baik? Nona Besar. Orang baik? Menurutku kalian cuma cari masalah. Dialah Nona Besar. Apa matamu buta? Wan anak keluarga kaya Nona Besar. Berdiri lama gak bedain orang. Masih mau cari koneksi. Mimpi aja. Kamu bilang dia itu Nona Besar. Masa nggak kelihatan sih? Lihat penampilannya juga jelas. Wan itu Nona Besar anak orang kaya. Dia cuma pekerja miskin biasa. Matanya kabur. Bisa-bisanya kamu meremehkan Wan. Cepat minta maaf sekarang. Karena kamu sudah kasih gratis,
Kami kasih kesempatan sama kamu. Wan itu nona besar. Sekarang juga minta maaf ke dia. Udah, Shasha. Pasti dia nggak sengaja. Memang, aku nggak sengaja. Kurasa, kamu juga gak berani? Sekarang ngerti kan apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata ada yang pura-pura jadi nona besar. Benar, dia yang pura-pura jadi Wan. Buruan, kasih mahkota ratu itu ke Wan. Kalau enggak, Wan bisa marah loh. Iya, satu lagi. Kartu Putri Wan diblokir. Aku mau transfer ke Wan. Maksudku ke kita semua. Masing-masing 30 juta. Cepetan dong! Bisa! Kamu? Tenang aja. Itu gampang kok. Tapi aku mau tanya. Nona besar, gimana mau urus yang nyamar jadi kamu? Tentu saja. Wan, ajarin. Benar-benar bodoh dan gak berguna. Bagaimana kalau tangannya dan kakinya dilumpuhkan, lalu kirim ke penjara? Ide bagus itu. Lin Xiangwan, kamu dengar nggak? Kamu juga nggak mau masuk penjara kan? Demi kenangan sebelumnya, aku bisa bantu minta belas kasihan ke Wan buat kamu. Tapi kamu harus berlutut dan minta maaf ke Wan. Itu terlalu murah buat dia. Kalau bukan karena dia, mana mungkin aku salah paham sama Wan. Iya, wanita sejahat itu layak dihancurkan. Kalau bukan Lin Xiangwan bawa ponsel jadul buat menjebakku, sudah bayar. Semuanya salah, orang baik ini. Lin Xiangwan, aku sebenarnya nggak mau ngapa-ngapain kamu. Tapi kamu pura-pura jadi orang kaya. Itu keterlaluan. Maksud Anda? Ya sudah, ikuti aja. Apa yang mereka mau. Baik, saya mengerti. Iya. Hari ini, aku bakal kasih kamu pelajaran. Masih berani sombong. Lin Xiangwan, gak nyangka kamu bakal begini. Hari ini, kamu kena batunya. Kalian berani sekali. Bukan cuma hancurin toko aku. Masih berani engkau kuenggaku jadi nona muda? Gak ada yang bisa kabur. Hari ini tak satu pun bisa lolos. Kita harus kasih mereka pelajaran. Ada apa ini? Kenapa Tuan Qi tiba-tiba marah? Wan, kamu cepat. Tolong bujuk dia buat kami. Tuan Qi, berani-beraninya kamu ke aku gini. Gak takut nanti ayahku cari kamu. Mau balas dendam? Iya, cepat lepaskan kami. Kalau enggak, awas saja nanti. Kamu siapa? Berani-beraninya yang ngancam aku. Wan, ini ada apa sih? Kok Tuan Qi sampai pukul orang? Tuan Qi, jelas-jelas cewek itu juga ikut ngerusak toko. Kenapa nggak ditangkap sekalian? Aku tahu. Kalian pasti udah komplotan ya? Iya, dia. Memang dia pelakunya. Benar, gara-gara dia adu domba. Makanya kami rusak tokomu. Hancurin toko. Kalian, mimpi aja. Ada apa sih? Ada apa sih? Kenapa Tuan Qi begitu hormat padanya? Aku ngerti. Orang ini kenal Lin Xiangwan. Mereka sengaja bersekongkol buat menjebak kita. Pantesan begitu. Pantesan si pria tua ini malah cuek sama putri sebenarnya. Dia justru sangat sopan ke Lin Xiangwan. Jadi kalian memang sudah ada hubungan dari dulu. Memang lapar banget sampai apa aja dimakan. Lihat aja, umurnya kayak lebih tua dari ayahku. Kenapa kamu mukul orang? Sabar, kamu juga bakal kena. Kamu mau ngapain? Jangan dekati aku. Hei, aku anak orang kaya. Kamu nggak boleh mukul aku. Lin Xiangwan, kamu gila ya. Berani banget mukul Wan. Kamu nggak mau hidup ya? Kill! Aku udah tahan kamu lama. Lin Xiangwan, dasar lucu. Kamu berani juga mukul aku. Aku gak bakal memaafkan kamu. Kalau kamu berani hina dia lagi, aku bakal potong kamu dan kasih ke ikan. Sudahlah. Jangan biarkan orang busuk ini mengotori tanganmu.
Tapi mereka sudah merusak toko kamu. Harusnya, menurut hukum, mereka mesti dibawa masuk dan disuruh mikir baik-baik. Benar nggak? Belum juga terima kasih sama Nona Besar. Nona Besar. Benar, dia itu yang aku maksud Nona Besar. Dia memang Nona Besar. Dia itu nona besar. Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Tidak mungkin dia bukan nona besar yang kamu katakan. Pakaiannya, dari mana dia terlihat seperti nona besar? Kamu pasti salah orang. Kalau dia memang nona besar, kenapa kerja bareng kita? Iya, aku lihat dia setiap pagi naik kereta bawah tanah. Wan, kita punya sopir sendiri loh. Aku sudah bareng dia bertahun-tahun. Dia pakai barang mahal apa sih? Pesan makanan saja pakai voucher diskon. Kiwe, kamu salah paham kan? Dia nggak mungkin jadi anak konglomerat. Orang pura-pura tidur nggak bakal bisa dibangunin. Sudah, di depan mata, kalian tetap nggak percaya. Sebenarnya nggak percaya. Atau memang nggak mau percaya? Tidak mungkin. Ini benar-benar mustahil. Nona besar keluarga kami nggak bisa dibandingin sama kalian. Tidak mungkin Wan itu baru nona besar. Kamu dan Lin Xiangwan pasti sudah komplot mau tipu kami. Kamu cuma penipu. Bawa semuanya, pergi. Kalau berani makam-makam sama aku, ayahku pasti nggak bakal biarkan kamu. Cuma keluarga Lin, orang terkaya di Haicheng. Kamu siapa sih? Itu keluarga yang benar-benar terkaya di seluruh kota Haicheng, yang memiliki kekayaan yang luar biasa dan pengaruh yang luas di berbagai sektor ekonomi kota tersebut. Ayahku orang terkaya Haicheng, orang terkaya. Tunggu, kamu bilang ayahmu orang terkaya di Haicheng. Nah, takut kan? Kalau sadar, cepat lepaskan aku. Kalau ayahku datang, kamu bakal masalah. Oke, aku mau lihat apa yang bisa dia lakukan padaku. Lepaskan dia. Kalau sudah takut, cepat lepaskan aku. Atau nanti ayahku bakal telepon ayahmu yang orang terkaya itu. Suruh dia selamatinmu. Kamu punya 10 menit buat telepon ini. Kalau enggak, hukumannya enggak cuma penjara. Aku sama sekali nggak kenal orang terkaya. Sekarang gimana ini? Nona besar baik hati. Kasih kalian kesempatan. Kalau dalam 10 menit nggak dapat telepon, hati-hati aku potong kalian berempat buat makanan ikan. Nona besar, silakan duduk. Kalian masih punya 8 menit. Laporkan ke direktorat. Baik. Wan, kamu kok masih bengong? Cepat telepon ayahmu. Wan, aku nggak mau ngomong 3 kali. Cepat telepon. Telepon, Wan. Aduh, kalian kok buru-buru sih? Aku kan juga harus mikir dulu. Oke, kalau gitu mikir aja pelan-pelan. Tapi, kalian cuma punya 5 menit loh. Kalian masih punya 5 menit lagi. Ketua, ada masalah. Nona besar diganggu orang. Apa? Aku mau lihat siapa yang berani makam-makam dengan anakku. Wan, kamu mau apa lagi? Cepat pukul. Wan, kalau nggak mukul, kita dipotong buat makan ikan. Wan, cepat telepon ayahmu, Wan. Aku lupa nomor ayahku. Oke, lupa ya. Ayo, kasihkan ponselnya ke dia. Lupa nggak apa-apa. Pakai ponsel sendiri aja buat nelpon. Kalian masih punya 3 menit. Zhang Wallen. Kalian sudah dikasih kesempatan tapi nggak dihargai. Nona besar memang baik, tapi aku nggak sebaik dia. Jangan mendekat. Aku pukul. Wan, aku nggak mau mati. Cepat,
Telepon sekarang! Gimana ini? Aku sama sekali nggak tahu. Oh iya. Jalan. Iklan pinjaman online semua. Nomor teleponnya mana? So, Wan, tinggal 1 menit lagi. Wan, cepat panggil dong. Tadi kamu tekan kan? Udah nyambung belum? Wan, kamu tinggal telepon ke ayahmu yang kaya. Kita bakal aman. Nanti kita bakal bantu balas dendam. Bikin dia kapok. Wan, cepat bilang ke ayahmu. Wan, cepat telepon Wan. Sedang dicari. Tenang aja. Sialan. Di mana sih? Nomor ayah si kaya? Kamu gak bakal senang lama. Wan, sebentar lagi telepon ayahnya yang kaya. Kita bakal segera selamat. Nanti kamu gak bakal lolos. Berisik banget. Tutup mulut. Song Wan, sudah ketemu? Ngapain buru-buru? Kan belum waktunya. Sebentar lagi. Pasti ketemu. 9, 8. Sialan. Di mana sih? 3, 2 kali. 2 orang. 1. Aku mau lihat siapa berani sentuh anakku. Aku mau lihat siapa yang berani menyentuh anakku. Asik, kita akhirnya selamat. Ayo cepat, lepaskan mereka. Kalian rekan kerja anakku ya? Ini dia orang terkaya di Haicheng. Aku harus cari cara supaya bisa pulang dengan aman. Kita waktu itu lagi jalan-jalan. Dia bukan cuma menganiaya kami. Mau potong dan buang ke laut buat makanan ikan. Pak, tolong bela kami dong. Kami ini teman baik si Nona loh. Iya benar. Outing ini juga Nona yang undang kami untuk ikut. Tidak nyangka. Jadi begini, yang mereka bilang benar. Ini Lauki. Berapa kali aku bilang, jangan main kasar begitu. Jadilah orang beradab. Jangan kayak geng kriminal. Sekarang dengarkan baik-baik. Orang kaya bilang, kalian harus lepasin aku. Kalau kalian bikin orang kaya marah, kalian habis. Mau lawan kami, kamu masih hijau. Pergi. Siapa yang kasih izin kalian pergi? Tangkap mereka. Lin Xiangwan berani halangi. Orang terkaya suruh aku pergi. Kenapa? Berani menyinggung orang terkaya. Lin Xiangwan, kamu gak sayang nyawa. Kita mau hidup. Iya, orang terkaya. Kami nggak ada hubungan sama dia. Tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan. Kalau marah, cari dia. Urus sama dia. Kami nggak kenal dia. Kalau dia bikin Anda nggak senang, terserah Anda. Bukan urusan kami. Apa? Anda bilang mau biarkan kami pergi? Iya, tadi karena menghormati anak perempuan saya. Benar. Kami ini teman dekat si Nona besar. Wan, ini ada apa sih? Gimana sekarang? Kamu dengar Lin Xiangwan panggil orang terkaya ayah? Jangan-jangan dia si Nona keluarga kaya. Wan, sebenarnya ada apa? Dasar bodoh. Kurang jelas. Nona Lin itu putri orang terkaya di Haicheng. Benar, Xiangwan adalah putriku. Dulu aku melepaskan kalian karena menghargai anakku. Tak disangka. Ternyata kalianlah yang menindas anakku. Lin Xiangwan putri orang terkaya. Tidak mungkin. Orang yang menyakiti anakku, tak satu pun kubiarkan. Tunggu dulu. Xiangwan, aku salah. Tolong maafkan aku kali ini. Xiangwan, kita kan rekan kerja. Wan, kami benar-benar sadar sudah salah. Li Weibai, sebelumnya aku tidak bilang karena takut kamu tertekan. Tapi setelah tahu dirimu yang sebenarnya, aku bersyukur. Syukurlah aku tidak bilang padamu. Kamu akan menerima konsekuensi perbuatanmu. Xiangwan, aku benar-benar salah. Aku sungguh-sungguh menyadari kesalahanku yang tidak bisa diabaikan. Dan semua ini terjadi gara-gara dia yang membuatku terjebak dalam situasi yang sulit ini. Semua karena dia, perempuan ini. Dia pura-pura jadi nona besar buat menipuku. Benar, memang dialah biang keroknya. Wan, maafkan aku ya. Dulu memang kami salah. Kalau mau marah, marahin saja Song Wan. Tolong, lepaskan kami. Kalian berdua waktu itu, kalian juga kan? Kalian serakah. Mau untung. Ikut aku. Pantas. Wan, apa maksudmu? Ulangi. Ulang pun? Mau apa? Kamu pantas rasain ini.
Song Wan. Kamu penipu! Keterlaluan! Aku hampir lupa sama kamu. Laki-laki itu. Kamu bodoh. Ninggalin dia karena aku. Dengar ya, semua yang terjadi ke kalian itu memang sudah pantas. Perempuan akan kubunuh kamu. Cukup, pisahkan mereka. Perempuan? Nona, dilempar ke sungai buat makanan ikan? Atau? Jangan. Tidak perlu. Orang seperti mereka nggak usah dihiraukan. Biar saja mereka sendiri. Hari-hari di ruangan gelap ini nggak enak. Aku mengerti. Bawa dia pergi. Lin Xiangwan, dasar perempuan. Lepaskan aku. Akhirnya selesai. Senang banget. Kali ini aku nggak mengulang kesalahan hidupku yang lalu. Ayah, aku lapar. Ayo, anak perempuan ayah. Mau makan apa? Bilang aja ke ayah. Kamu nggak dengar disuruh pelan-pelan. Maaf. Dasar perempuan. Pekerjaan sepele sekalipun kamu nggak bisa becus. Apakah kamu benar-benar pikir kamu adalah putri besar yang tidak perlu bekerja? Kalian semua mau ngapain dengan cara ini? Apa yang ingin kalian lakukan padaku? Apa yang kamu lakukan? Kalau bukan karena kamu, sok jadi nyonya besar. Padahal nggak punya uang. Kamu bikin kami kena ikut masuk penjara. Iya, mulai sekarang kamu harus nurut sama kami. Kalau nggak, aku hajar kamu. Wan, sakit ya. Kak Huaibei pasti bakal datang selamatin aku. Mau keluar, mimpi. Nurut aja sama kami, biar nggak banyak disakitin. Mengerti? Dengar nggak? Yang pintar ya. Kak Huaibei pasti bakal datang selamatin aku. Diperlakukan dengan keringanan. Keringanan? Ringanan? Ayah, ringanan? Ibu. Kamu tuh kenapa tiba-tiba mau ke luar negeri? Nak, demi nebus kamu, ayah sampai jual rumah. Aku juga korban penipuan tahu. Kadang aku mikir, kamu itu punya otak nggak sih? Ma, perlakukan dengan ringan. Rumah kita sudah terjual. Perlakukan dengan ringan. Tinggal di mana sekarang? Demi siapa? Gara-gara kamu. Bodoh tak berguna. Saya dan ibumu kerja keras seumur hidup. Semuanya sia-sia. Semua ini gara-gara Lin Xiangwan si imut itu. Aku tidak akan memaafkan dia. Halo Pak, aku akan pulang sekarang. Jangan lupa suruh Mama sama Papi kecap buat aku ya. Si imut, ayo kesan. Nona, hati-hati. Berhenti. Nona, kamu tidak apa-apa? Kenapa belum dibawa ke sini? Lama banget. Harus aku sendiri yang panggil ya? Ini semua apaan sih? Pergi lama banget. Cuma bawa barang rusak. Siapa mau makan? Kamu tadi malas-malasan ya? Bukan. Waktu aku kantinnya udah gak ada apa-apa. Kamu gak bisa lari lebih cepat. Kamu sengaja malas ya? Mau bikin kita kelaparan? 3 hari nggak dipukul, udah gatal lagi ya? Jangan pukul aku. Huaibei, sebentar lagi datang nyelamatin aku. Kamu gila. Nggak ada yang bakal selamatin kamu. Kamu sama kayak kita. Hidup di penjara seumur hidup. Kamu ngaco. Imut banget. Berani mukul aku. Gue gebukin kamu. Hei, masih berani melawan? Sengaja cari mati ya?
Pukul yang keras. Ambil semua yang di lantai, makan sampai bersih. Kalau enggak, aku lanjut pukul kamu. Jangan pukul. Aku makan. Makan cepat. Makan yang banyak. Apa sih yang ribut? So, Wan, sini sebentar. Ada yang mau ketemu kamu. Pasti Huaibei yang datang buat nolong aku. Aku sudah sangat yakin dan berharap dengan sepenuh hati bahwa dia adalah orang yang akan menyelamatkanku. Tapi kok ternyata kamu sih yang datang. Kamu, Lin Xiangwan, kamu ngapain di sini? Aku tahu. Kamu datang mau lihat aku jadi bahan tertawaan ya? Sekarang aku jadi begini. Kamu pasti senang banget kan? Tapi aku kasih tahu, kamu jangan puas dulu. Huaibei, dia bakal datang buat nyelamatin aku sebentar lagi. Nanti kalau dia udah selamatin aku juga gak bakal maafin kamu. Li Huaibei udah meninggal. Dia kecelakaan mobil, langsung meninggal di tempat. Kata bodyguard, sebelum mati dia masih teriak namaku. Ironis banget, padahal dia selalu meremehkanku. Ini memang karma. Dia pacarnya anak konglomerat. Malah ditipu sama aku. Penipu, sampai gak punya apa-apa. Terakhir malah masuk penjara, lalu mati tragis karena kecelakaan. Iya, semuanya gara-gara kamu. Tapi masih harus terima kasih sama kamu. Aku tahu Li Huaibei seperti apa. Sekarang kamu ngomong kayak gini ke aku, mau apa? Anir, ya. Kamu tahu gak? Tiap hari di penjara ini, setiap menit, setiap detik, gimana aku jalani hidup? Aku cuma berharap suatu hari Li Huaibei datang nyelamatin aku. Sekarang kamu ngomong gini, maksudmu apa? Kamu masih kurang puas lihat aku sengsara? Bilang aja. Ini pertama kali tim kita dapat proyek besar setelah lembur semalaman. Waktu itu aku bener-bener senang banget. Wan, Shan Xiangwan, untung ada kalian. Kalau enggak, gimana aku kuat kerja lembur? Kamu nggak bisa sekalian doa besok nggak lembur? Gini aja, yuk kita dokumentasiin momen lembur pertama tim kita. Oke, ayo. Bikin love bareng, oke. Slogan kita, besok nggak lembur. Song Wan. Jaga diri. Selamat untuk ketua tim Lin dapat proyek besar senilai 100 juta. Selamat ya Xiangwan, kamu hebat banget. Ayo, kita tepuk tangan untuk Nona Lin. Anak perempuan kesayanganku, kamu luar biasa. Terima kasih. Keberhasilan ini bukan hanya karena saya. Terima kasih kepada semua anggota yang hadir. Kalian semua sudah kerja keras. Bonus akhir bulan 3 kali lipat. Baik, terima kasih. Ketua Lin. Aku beliin teh sore buat kalian. Silakan dinikmati. Baik, ketua tim Lin. Ada surat buat kamu di sini. Terima kasih.
Terima kasih. Wah, ketua tim Lin, kita cantik banget. Jenggen-jenggen surat cinta ya. Kertas coklat tua gini, kuno banget. Pasti bukan. Xiaowan, surat ini seperti melihatmu. Waktu sipir bilang, kami boleh menulis surat. Orang pertama yang aku pikirkan ternyata kamu. Ingat dulu aku pamer ke kalian soal gaun mahalku. Sebenarnya kamu langsung tahu itu palsu, kan? Kamu bahkan ingatin aku, supaya hati-hati penipu. Dulu aku pikir, kamu iri aku pakai merek terkenal. Kamu juga tanya aku, beli bajunya dari just tip mana? Waktu itu aku ngomongnya gak lancar, gak berani jawab. Takut kamu bongkar jiwa jelekku di balik penampilan keren. Sekarang aku sadar. Kamu khawatir aku ketipu dan ingin bantu aku. Kamu memang orang sebaik itu. Walau aku gak ramah ke kamu tetap mau bantu aku. Hidup di penjara lebih berat dari yang aku bayangkan. Dulu aku pikir cuma perhiasan dan tas terbaik yang pantas untuk anak konglomerat seperti aku. Aku pikir harus jadi anak tajir yang belanja tanpa mikir. Padahal aku sendiri belum pernah masuk toko barang mewah. Bahkan gak tahu berapa pengeluaran VP di sana. Cuma bisa pamer omong kosong buat memuaskan gengsi sendiri. Kebanyakan bohong, bikin lupa diri sendiri. Semua ini memang salahku. Aku sangat menyesal. Kalau saja aku gak tergiur keuntungan, kita pasti sekarang jadi teman baik. Kalau semua itu gak terjadi, apa hidupku juga bisa secerah itu? Maaf ya, Xiaowan, aku yang menghancurkan hidupku sendiri dan menyeretmu ikut. Ego dan kesombonganku yang bikin semua ini terjadi. Xiaowan, maaf. Tolong terima permintaan maafku yang telat ini. Semoga ke depan hidupmu lancar dan selalu ketemu orang baik. Ketua tim, ayo coba kita foto bareng. Anakku, sini, ayo ke sini. Buat kamu yang ada di depan layar, semoga selalu ketemu orang baik. Cheat!